Mhm. Sip, Halo, halo lagi. Erta, eh, Beni Surya, Beni Suryadi Teman seangkatan di kampus, beda jurusan. di ITB. Oke, ya. Halo. Oke, Natasha Waris. Oke, selamat datang kembali teman-teman. Terima kasih masih setia bersama dengan kami. Tadi saya lihat ada juga Pak Joas masuk di sesi pertama. Apakah beliau masih ikut? Eh, Terima kasih eh, teman-teman. Itu ada hello dari Beni. Suara saya cukup kedengaran kan ya, Pak ya? Terdengar jelas-jelas. Sip. Suara saya cukup terdengar. Oh, sangat, Kak. Oke. Eh, Halo, Natasha. Tadi ada pertanyaan dari Lucia apa tadi ya Lucia? Bertanya apa tadi? Tips mengembangkan desain baju pendeta. Oh, saya tahu siapa. Oh, ya mungkin barangkali Bapak Ibu yang teman-teman yang ikut di tempat ini juga barangkali adalah apa penyuka seni atau juga eh, seperti Lucia itu setahu saya kebetulan karena itu istri saya, dia suka membuat baju untuk pendeta khususnya lalu dikombinasi dengan tenun atau dengan batik tertentu sehingga ada nuansa etniknya dan itu juga sekaligus upaya untuk kontekstualisasi tadi yang Bel sampaikan jadi nggak sekedar menempelkan secari kain di kain yang lain nggak sekedar itu tapi juga mau menyampaikan pesan bahwa ini sesuatu yang memang kontekstual ada nilai-nilai tertentu dan pendeta yang mengenakannya juga harus menjadi pendeta yang kontekstual. Kurang lebih itu cuman dari sisi seni desain dan barangkali ada tips-tips yang bisa Bella sampaikan juga mungkin teman-teman yang lain yang hari ini bergiat dalam industri-industri kreatif barangkali juga bisa ikut rong-rombok bertanya. Dari Bella mungkin ada tips-tips tertentu yang tadi untuk meningkatkan apa kualitas desain dari baju-baju pendeta itu. Ya, kalau yang udah dibikin selama ini keren banget ya. Jadi kayak udah niche market tersendiri tuh. Karena nggak banyak yang masuk ke ranah itu bikin baju buat pendeta. Jadi itu juga udah satu poin penting yang bagus banget ya, nilai plus dibandingin yang lain. Nah, tentunya biar tetap di depan desain-desainnya kan perlu terus-terusan update atau bikin yang baru dan sebagainya. Pastinya sih butuh ada riset terus-terusan sih. Kayak misalnya oh, kalau tenun yang ini maknanya apa, terus bahannya kayak gimana, kualitasnya bagusan yang mana, dan seterusnya. Kebetulan saya lihat ada satu teman dosen saya yang suka bikin juga tuh desain pakai kain dari Sumba, Putri Safu. Nanti mungkin bisa tuh Bu Lucia ngobrol-ngobrol, saya kenalin deh Hmm. untuk ngobrol lebih banyak ya tentang hal-hal macam itu karena kalau di dalam desain dan mungkin di semua bidang ilmu yang namanya mengembangkan itu memang eksperimen atau bikin-bikin desainnya juga penting, tapi kita juga tetap perlu nambah ilmu wawasan juga sih untuk bikin desain kita makin unik gitu ya. Ada tambahan hal-hal baru di dalamnya. Salah satunya itu dengan riset, cari tahu, gali, lihat-lihat style yang lagi ngetrend sekarang, tapi juga sekaligus ngelihat heritage yang ada gitu ya. Misalnya, oh kain Sumba yang ini dibikin oleh pengrajin mana, terus story-nya gimana gitu. Karena sekarang-sekarang tambahan cerita di balik layarnya itu pun jadi
satu poin penting sih pada saat kita menjual suatu karya ya. Mm-mm. Jadi nggak cuma jelas produk di depan matanya aja, tapi cerita di balik layarnya juga. Nah, jadi itu ya. Jadi Bu Lucia harus juga melakukan riset, ya. Jadi penting riset. Nah, itu yang tadi saya maksudkan juga bahwa kadang-kadang hanya orang mempertimbangkan soal keindahannya saja. Misalnya secari kain tertentu lalu ditempelkan dengan secari kain lain lalu dianyam menjadi satu baju. Tapi bagusnya yang tadi dikatakan harus masuk untuk lebih jauh melihat values yang sebenarnya pengen disampaikan ya di dalam satu tenunan tertentu sehingga orang juga bisa mendapatkan cerita ya narasi ya. Nah itu yang saya kerap kali lihat juga hilang ya. Orang nggak mendapatkan narasi dari satu karya seni tertentu sehingga uh, ya mungkin dia hanya menjadi matanya saja yang menikmati ya matanya oh itu bagus ya karya itu tapi values apa yang hendak disampaikan lewat karya seni itu maka tentu kan butuh narasi. Nah bagaimana seorang seniman kemudian menarasikan itu sehingga karya yang estetis itu juga bisa tidak hanya menyenangkan mata tapi ada message tertentu yang memang pengen disampaikan dan itu didapatkan oleh penikmat seni. Ya, biasanya ya Apakah ada kalau di gimana? apakah ada apa ketika kuliah seni itu ada ilmu tertentu sendiri yang misalnya untuk menarasikan itu pesan-pesan itu Mhm. supaya karya itu Kalau bicara. mhm. Kalau sampai ya ada sih beberapa mata kuliah yang membantu kayak misalnya kita belajar konsep gitu ya. Terus ada mata kuliah bahasa rupa. Oh, jadi bahasa nggak cuma bahasa Prancis, Inggris, bla bla bla, tapi ada bahasa rupa juga. Terus kita belajar kreatif visual, cara bikin karya kreatif yang bisa dilihat dengan mata gitu ya. Ada juga cara presentasi dan nulis kreatif misalnya, dan seterusnya. Banyak sih beberapa yang membantu. Cuma memang harus dibarengi dengan minat dan usaha masing-masing mahasiswa juga sih ya untuk buka wawasan di luar apa namanya di luar yang dia pelajari di kuliahan sih karena nggak cukup kalau cuma di bangku kuliah aja kita harus belajar di hidup juga gitu ya. Itu satu. Terus ya kalau misalnya udah ada narasi itu akan bikin kita bisa ya bikin karya yang punya cerita gitu ya walaupun mungkin nyambung juga dengan Bu Lucy sempat tadi saya lihat curcol penjual tuh katanya kalau jual karya yang idealis yang banyak ceritanya malah nggak laku gitu ya. Hmm. Nah mungkin kalau biasanya tipsnya itu bikin dua label lah ibaratnya. Kayak desainer ternama juga biasanya dia punya first label, second label, ada yang versi idealisnya kalau haute couture gitu ya kalau di dunia fashion. Terus ada yang ready to wear-nya gitu misalnya. Jadi yang dibanyakin narasinya, dibanyakin kisah-kisahnya yang dibikin eksklusif, oke itu dan itu yang jadi branding dari si usaha gitu ya. Tapi nanti ada second labelnya gitu yang bisa untuk rakyat jelata gitu. Dan seperti itu pun dilakukan kok oleh banyak pihak gitu. Karena yang justru idealisnya itu memang kadang-kadang invest uangnya lebih mahal, lebih banyak. Tapi memang nilai plusnya di situ gitu ya. Narasinya di situ. Sedangkan yang satu lagi buat dapur gitu. Uangnya buat Nah, dapur, buat ngisi. Jadi ya saling melengkapi lah dua-duanya. Gitu. halo Pak Yohanes Bambang Mulyono juga sudah ikut hadir di kesempatan ini. Nah, tadi ada yang komentar. Plato bilang seni itu ilusi ya.
Tapi biarlah Plato sendiri yang berilusi, kita para seniman berimajinasi. Dan Oke. seniman imajinasi itulah yang kemudian menggerakkan ya. Tanpa imajinasi rasanya kita nggak bisa berkembang ya. Dan itu Kadang komentar yang muncul menarik. imajinasi duluan. Imajinasi Padahal, duluan, tentu ada realita. padahal Kadang-kadang. dalam filsafat Plato kan sangat menjunjung tinggi ide ya. Semua harus dimulai dari ide dan itu imajinatif sekali ya. Dan itulah adanya ya. Oke, menarik ya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan tadi riset yang sedang dikerjakan oleh Bella dan teman-teman di FSRD ya, yang meneliti soal warisan-warisan gedung-gedung yang menjadi peninggalan masa lalu. Ini heritage yang perlu dirawat, dan itu tidak hanya merawat gedungnya, tapi bagian dari merawat ingatan, bagian dari kita merawat pesan yang hendak disampaikan dalam satu sejarah ya, dalam kurun waktu tertentu. Cuman memang kan persoalannya sejarah itu terus berubah, sejarah itu terus berkembang. Nah, apakah dan misalnya nih di gereja kita tahu misalnya dalam gedung-gedung gereja tua itu di depannya ada mimbar yang tinggi gitu ya. Lalu kemudian di kiri kanannya itu biasanya ada tempat untuk orang-orang khusus ya, yang menjadi penatua, menjadi diaken, lalu eh, di belakang itu lalu kemudian baru kursi-kursi jemaat ya, dan kemudian di gereja tertentu malah ada balkon. Nah, kalau kita telusuri lebih jauh lagi, konon dulu balkon itu jadi posisi duduk di gereja itu menentukan posisi sosial. Ya. Posisi orang duduk di gereja itu menentukan posisi sosial, dan yang duduk di balkon itu ya dulu adalah yaitu rakyat jelata, orang-orang yang di kelas bawah. Nah, itu kan konteks masa lalu gitu ya, konteks masa lalu di mana ada kebiasaan-kebiasaan tertentu, ada nilai-nilai tertentu yang dilakukan. Nah, ketika hari ini teman-teman melakukan kajian dengan gedung-gedung bersejarah, nah kira-kira bagaimana membuat supaya nilai-nilai yang dikandung dalam sejarah masa lalu itu dia juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai baru yang hari ini muncul. Sekarang kan orang makin egaliter dan seterusnya. Nah, bagaimana teman-teman kira-kira pesan yang mau disampaikan apa, atau apakah hanya mau membakukan nilai-nilai masa lalu itu, ataukah justru dari nilai-nilai masa lalu itu kemudian dikorelasikan secara kreatif dan kemudian juga menciptakan nilai-nilai baru ya dalam tanda petik untuk kita yang ada di saat ini. Kira-kira seperti apa yang akan dilakukan oleh teman-teman? Oke, menarik nih pertanyaannya. Orasinya, orasi ilmiah nih. Oh. Mungkin sambil cerita juga deh ya, proses pada saat bikin riset ini. Jadi kami juga pas bikin riset tadi tuh ngobrolnya nggak cuma sama orang desain interior, tapi bahkan sampai ke Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, filsafat ya teologi Jakarta, sampai ketemu Pak Yusak Suleman, sampai ngobrol-ngobrol dengan ya urusan sejarah gereja dan sebagainya, dan jadi menggali teologi juga ya, karena balik lagi namanya desain, dan ini kebetulan lagi ngomongin desain interior, jadi yang harus dilihat kan nggak cuma gedungnya aja, tapi usernya gitu, penggunanya, manusia di dalamnya. Dan manusia di dalamnya punya gaya hidup,
pola pikir, bla 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 gitu. Terus ada ya teologinya juga tiap gereja mungkin beda, dan itu yang kami gali dulu di awal. Dan ya jadi nemuin juga ya, sebenarnya mungkin selama ini kita eh, tahu tapi nggak ngeh 100%, karena ya mumet dengan hal lain gitu kan. Dan di dalam riset itu ya jadi lebih dapat pencerahan sih ya, bahwa ya yang namanya gereja Presbyterian dan kebetulan ya Protestan itu cenderung lebih, harusnya lebih pragmatis, lebih logis, dan seterusnya dan seterusnya. Dan perlu ada kesepakatan komunal pada saat menentukan suatu gereja tuh harus bangunan gereja ini, kasusnya bangunan gereja gitu ya, yang cagar budaya tuh harus digimanain nih biar biar tetap lestari, iya bagus, tapi di satu sisi nggak bikin penggunanya jadi merasa dinosaurus gitu ya. Jadi ya bisa dibilang kita sedang menemukan titik tengah ya, nilai baru sih ya bisa dibilang, karena pendekatannya pada saat zaman sekarang kalau bikin renovasi atau pemugaran buat bangunan apa ya, bangunan bersejarah gitu, pendekatannya kadang nggak lagi, oh kita harus bikin yang persis sama kayak zaman itu gitu, tapi justru dibikin beda, uh, kelihatan gitu ya bahwa ini tuh buatan zaman sekarang. Misalnya kursi gitu ya, oke kursinya nggak kayak dulu lagi bikinnya yang sekarang, tapi masih harmonis nih dengan kursi zaman dulu gitu, kayak gitu. Jadi ada kayak ya, tengah-tengahnya lah gitu, baru tapi kayak lama gitu ya. Itu pendekatannya. Jadi dengan apa ya, ketika suatu gereja bisa melibatkan anggota jemaatnya yang punya kapabilitas di bagian misalnya interior, bagian teologi, bagian cagar budaya, bagian apa, ngumpul bareng dan menentukan sesuatu yang apa ya, keputusan bareng, ya bisa jadi keputusan gereja yang oke gitu. Kayak gitu. Yang penting ya itu sih, ngobrol bareng, dan kadang-kadang itu kan yang suka kelewat ya, pusing. Terus itu yang malah jadi kelewat, malah jadi perdebatan, oh tua, muda, ini bangunan jadul, ini bangunan baru. Padahal sebenarnya kalau diobrolin dengan orang-orang yang tepat, bisa dapet solusi yang tepat juga gitu. Dan esensi itu yang kadang-kadang hilang ketika suatu gereja terlalu sibuk dengan kesibukan yang diri sendiri gitu ya. Itu yang keluar dari zona itu sih, supaya bisa jernih gitu. Nah, ini kita sudah mulai menyasar masuk ke kehidupan gereja nih. Kebetulan Bella adalah seorang, jadi selain dosen juga seorang aktivis ya di gerejanya. Kalau saya baca biodatanya, wow ya, saya lihat ya dari ternyata sudah aktif begitu sejak masih remaja ya, masih remaja sudah aktif di persekutuan remaja, terus sampai di pemuda, di komisi, bahkan pernah juga jadi penatua ya. Jadi penatua juga. Nah, ini menarik. Kurang kerjaan di kampus lalu menyibukkan diri di gereja atau gimana? Kenapa mau aktif di gereja? Ya, itu juga kadang jadi pertanyaan ya dari teman-teman. Kamu tuh nggak kurang sibuk? Apalagi di kampus juga kan ada jabatan juga gitu ya, di gereja juga gitu. Kok terus-terusan gitu kayak intinya gitu. Cuma memang itu ya jalan hidup kali ya, jalan hidup. Jadi kadang-kadang kayak misalnya saya pengennya nolak, nggak mau atau apa, tapi kayak ada divine intervention gitu. Divine Jadi intervention. jadi apa ya, yang setelah akhirnya iya gitu ya, saya jalanin dan berproses, ternyata
di akhir saya menyadari bahwa oh memang tuntunannya memang saya harus begini karena ini membantu saya gitu. Misalnya saya sibuk di gereja membantu saya untuk bekerja dengan baik di kampus, demikian juga sebaliknya. Saya pengalaman di kampus membantu saya untuk di gereja gitu. Jadi nggak ada dikotomi bahwa oh ini urusan gereja, ini urusan kampus, potong tengah gitu. Tapi dua-duanya saling melengkapi sih ya, saling membantu. Dan apa ya, kalau mungkin saya ngelihatnya sebagai keseimbangan hidup juga gitu. Ketika manusia nggak seimbang, itu nggak optimal gitu. Dan mungkin saya tipe orang yang memang harus seimbang dengan cara di dua dunia gitu. Di kampus sibuk, di gereja sibuk, dan tapi tentu ada batas juga sih ya, harus tahu kapan berhenti gitu. Kayak misalnya sekarang saya udah 2 tahun berhenti nggak megang jabatan di gereja, jadi saya aktifnya di hal-hal operasional yang nggak terlalu mengikat gitu. Jadi itu pun kita harus tahu kapan saatnya untuk stop apa enggak gitu. Dan saya merasa keputusan-keputusan yang sudah dituntun oleh Tuhan ini membantu saya juga sih untuk lebih seimbang gitu. Oh, tiap orang kan pasti nggak bisa 100% seimbang sih ya, tapi setidaknya menuju gitu, terus-terusan menuju ke situ. Jadi keseimbangan adalah sebuah proses, ya, proses yang perlu untuk terus dibangun, dan membangun keseimbangan itu memang tidak gampang ya, perlu upaya yang luar biasa. Tapi tadi teman-teman Bella merasa bahwa di situ ada divine intervention, ya. Jadi itu yang mungkin calling ya, panggilan yang memang diberikan, dan kita kemudian merasa terpanggil di sana dan kemudian menyerahkan diri untuk ambil bagian, dan justru di situ untuk menyeimbangkan ya aktivitas sebagai seorang akademisi di kampus dan juga sebagai seorang aktivis atau seorang pelayan di Tuhan spiritualitas. Apa? Ada pertanyaan dari Pendeta Patris. Ada ilmunya nggak sih menyeimbangkan? Ini untuk menyeimbangkan ya. Nah, barangkali sambil nanti Bu Bella bisa singgung ke pertanyaan dari Pendeta Patris tadi. Nah, sebagai seorang akademisi, sebagai seorang pekerja seni, yang juga sebagai seorang aktivis di gereja. Ketika Bella masuk ke gereja, lalu melihat misalnya desain interior. Ini contoh aja, kalau saya misalnya saya pergi ke gereja Katolik, ketika saya masuk gereja Katolik misalnya gitu ya, saya nggak perlu dengar khotbah Romo lagi, tapi ketika saya masuk di sana, saya melihat bagaimana mereka menata ruang itu, jadi dengan gambar dan segala macam itu seperti langsung gambar itu, desain interior itu langsung bicara kepada saya, gitu ya, bicara kepada saya. Nah, di gereja-gereja Protestan kita melihat kayaknya itu nggak terlalu ini ya. Kita bahkan ke gereja-gereja Protestan tertentu pergi ke gereja nggak ada ubahnya dengan pergi ke bioskop, sama aja. Ya karena, nah kira-kira selama Bel aktif di gereja, lalu kemudian sebagai seorang akademisi yang memang punya background seni, suka juga dengan teologi, suka juga dengan filsafat, kira-kira sama nggak sih pandangannya dengan saya yang tadi saya katakan? Orang kadang kalau masuk ke gereja Protestan itu ya sama saja dengan masuk ke gedung bioskop atau ke rumah yang biasa. Dan kira-kira ada saran nggak, ada pertimbangan nggak, supaya Bapak Ibu Pendeta yang hadir untuk ikut nonton di malam ini juga barangkali bisa mendapatkan masukan ya. Bagaimana dia menata ruangan gedung gereja itu sehingga justru itu menjadi, tadi kalau pinjam istilahnya Bella, bahkan ruangan itu menjadi jembatan yang mengantarai kita untuk bertemu dengan yang ilahi itu.
dalam kehidupan di ibadat di gedung-gedung gereja itu. Gimana, ada masukan dari BL untuk kita? Ya, mungkin yang perlu dilihat awalnya usernya lagi sih ya baliknya. Dan kalau yang selama ini sering dipakai dan di penelitian saya juga dipakai, itu salah satunya pakai yang Nine Sacred Pathways-nya Gary Thomas tuh. Jadi bicara soal 9 jalan spiritual, di mana orang-orang itu pun ternyata punya gaya spiritual yang beda-beda ya. Ada yang memang justru senangnya kontemplatif gitu. Tapi mungkin buat orang lain, sesuatu yang kontemplatif itu menyeramkan gitu ya. Dengar lagu Taize malahan. Tapi buat orang lain, buat orang lain justru itu menenangkan gitu. Terus ada yang memang nggak betah gitu dengan suasana yang agung atau apa, karena dia membutuhkan em, apa ya, sahabat yang sepantar gitu, sehingga dia kalau masuk ke gedung yang terlalu monumental, skalanya tinggi dan sebagainya, malah jadi kayak, aduh saya sendirian nih, saya malah nggak bisa ngerasain Tuhan, misal nih ya, gitu. Jadi mungkin ada yang cocoknya malah ke gedung-gedung yang ya lebih friendly, lebih kayak temen, bahkan kayak masuk ke bioskop atau gedung pertunjukan musik gitu ya, atau dugem gitu ya di live music bla bla bla. Ya karena memang gayanya beda sih ya, pendekatan spiritualitasnya yang perlu kita ketahui juga sih apa, sehingga kita nanti bisa lebih tahu mereka butuhnya gimana gitu. Cuma memang yang lebih penting lagi sebenarnya, kalau kalau di dalam gereja ya, gedung penting, tapi yang lebih terpenting ya tentu Tuhannya itu sendiri kan. Jadi sejauh sebuah gereja bisa memaintain manusia-manusianya, gedungnya mau kayak gimana juga pasti orangnya akan punya rasa memiliki ya dengan si gerejanya itu sendiri. Walaupun mungkin gedungnya nggak terlalu sesuai selera dia, atau mungkin nggak terlalu cocok sama spiritualitas dia misalnya. Ya cuma memang setelah kita tahu hal-hal itu ya tentu kita perlu follow up gitu. Kayak misalnya, oh kita harus tahu nih anak mudanya kayak gimana, mereka cocoknya gimana, dan seterusnya. Itu juga tetap perlu jalan sih. Cuma tentu yang terutama ya itu tadi, jangan sampai gedungnya udah dibenerin, udah dibagusin, tapi konten di dalamnya nggak diberesin, malah tetap aja hilang gitu. Karena yang kita semua butuhin kan sebenarnya kita bertemu dengan Tuhan kan nih, baik di gedungnya maupun tidak ada gedungnya gitu. Kita ketemu Tuhan kan ketika kita berinteraksi dengan sesama orang di gereja gitu. Kayak gitu-gitulah. Jadi itu yang pentingnya juga tetap perlu jalan sih. Ya, menarik ya. Nah, ini menjadi bukti untuk kita bahwa seorang yang kuliah seni ternyata harus punya bekal atau punya wawasan yang luas sekali ya, karena dia ketika mau bangun gedung tadi Bella sampaikan, dia harus mampu mengenali corak atau karakter spiritualitas yang tumbuh dalam sebuah gereja atau sebuah jemaat itu seperti apa gitu ya, sehingga gedung gereja dan berbagai pernak-pernik rancangan yang dilakukan itu justru menolong warga jemaat untuk berjumpa dengan Tuhan, dan juga menolong warga jemaat untuk guyup ya dengan sesama. Gedung gereja harus menjadi gedung yang friendly. Nah, sekarang kan kita ada dalam satu era yang, apalagi di masa pandemi sekarang ini, orang itu berkenalan dengan berbagai macam tradisi gereja, walaupun lewat dunia virtual ya. Dan saya yakin misalnya gereja seperti sebutlah GKP atau GKI yang tumbuh dalam warisan sejarah reformasi ya,
menyebut diri Calvinis dan seterusnya. Uh, saya yakin semua orang yang ada di dalam satu jemaat tertentu juga tidak punya tipikal spiritualitas yang sama ya. Ada mungkin yang suka kontemplatif, ada yang mungkin senangnya yang lebih desain gedung yang lebih 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 simpel tapi bisa menampung jiwa mudanya seperti yang tadi ya tampil seperti bioskop dan seterusnya. Nah, untuk ya tadi menyeimbangkan itu kira-kira gimana? Balancing ya. Sama-sama dari kedua belah pihak adaptasi sih ya. Jadi nggak cuma yang tua, tapi yang muda juga. Tapi demikian juga sebaliknya. Jadi kadang-kadang yang sering saya temukan di dalam pelayanan tuh tiap komisi atau generasi terkotak-kotak. Jadi sok tahu tentang generasi lain, tapi nggak benar-benar kenal gitu. Padahal kan tubuh Kristus itu harusnya bukan anggota tubuh yang dimutilasi ya. Harusnya itu satu nyatu, saling ngerti, saling kenal, walaupun punya porsi berbeda di pelayanan gereja gitu. Nah, selama hal itu belum muncul di sebuah gereja, mungkin akan jadi sulit ya untuk bikin balance itu. Jadi memang yang harus dijalanin ya perlu guyupnya itu sih, dan tentu kalau ada orang-orang yang bisa membantu itu terjadi, itu sangat bagus sih. Untuk bikin ada kotak-kotak, kalau istilahnya kalau di tim pembangunan jemaat di gereja saya itu ego sektoral gitu. Jadi masing-masing komisi punya ya ego-ego masing-masing, dan itu yang biasanya hambat gitu. Itu yang harus didobrak sih. Nah, gap antar generasi ya. Nah, mestinya gereja itu mempersatukan kita, tidak ada gap-gap, tapi justru kita lihat di gereja kemudian terjadi gap. Apa mungkin, nah bagaimana untuk membangun relasi lintas generasi itu ya? Itu yang barangkali perlu untuk terus-menerus dipercakapkan. Bella punya masukan untuk itu? Ya kadang nggak cuma generasi aja sih ya, masing-masing jenis pelayanan yang bahkan umurnya sama aja kadang-kadang ada gap tuh. Itu bisa yang satu ngurusin musik misalnya, yang satu ngurusin hal lain. Ya itu juga bisa banget ya, nggak tergantung gap juga, nggak tergantung umur juga itu. Ya tipsnya mungkin orang-orang di yang sudah ditempatkan di puncak organisasi bisa jadi yang memulai dulu misalnya ya. Misalnya ketua-ketua komisinya atau pendeta, penatua dan sebagainya. Mungkin mulai dari situ karena ketika teladannya ada biasanya yang lainnya juga ngikutin gitu. Dan memang yang saya lihat sering terjadi itu kadang mungkin karena saking sibuknya gereja dengan hal tertentu jadi lupa untuk ngurusin apa ya, regenerasi, mentoring yang kayak gitu-gitu. Jadi tahunya kita pengen jadi ada pengganti, orangnya banyak, titik gitu, tapi nggak ada apa ya, Proses suatu penyiapannya ya. ya itu yang penting sih. Dan proses menyiapkan dirinya itu kadang-kadang nggak cukup cuma sebatas pengalaman berorganisasi tok, tapi butuh apa ya, kayak katalisnya yang mempercepat lah ya, kayak shocking terapinya gitu atau apa lah ya. Atau tapi juga nggak bisa cuma sekali insidental gitu, harus maintain rutin gitu, dan itu memang butuh orang-orang yang peduli tentang hal itu sih ya biar jadi gitu. Karena ini berarti kan membangun manusianya. Dan biasanya di organisasi manapun, di tempat kerja, gereja, di semua tempat
Pasti yang lebih susah itu bukan kerjaannya, tapi ngurusin manusianya kan. Mhm. Dan yang butuh investasi waktu dan konsentrasi lebih. Tapi memang paling penting sih. Karena kalau enggak, mau gedungnya sebagus apapun, enggak akan ngefek juga gitu. Betul. Jadi ya dari sekolah minggu ya kita sudah diajar lewat nyanyian-nyanyian eh, gereja bukanlah gedungnya gitu ya. Gereja bukan gedungnya, gereja adalah orangnya dan karena itu memang fokus pembangunan haruslah terarah kepada pembangunan manusia. Bukan berarti kita tidak butuh gedung, gedung tetap dibutuhkan, malah tadi kita mendapatkan masukan dari Bella malam hari ini bahwa termasuk dalam membangun gedung pun kita harus memperhitungkan banyak hal, tradisi, jenis teologi, dan seterusnya spiritualitas, sehingga justru gedung itu bisa membantu kita ya. Itu menjadi kalau saya pinjam istilah ini ya, menjadi ruang ketiga ya yang selain kalau kita itu rumah pertamanya di gereja, mungkin rumah keduanya tempat kerja, maka gereja harusnya menjadi rumah ketiga yang kalau kita ketemu itu jadi guyup gitu ya. Jadi bisa lebih saling mengenal satu dengan yang lain dan itu akan menolong tentunya untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang justru bisa menjawab kebutuhan. Iya. Dan Nah, mungkin satu lagi ini ya, selain jangan cuma gedungnya, jangan juga cuma sibuk kegiatannya. Kadang-kadang eh, kebanyakan kegiatan juga bikin apa ya, hilang fokus ya. Dan hmm, di dalam pandemi ini ada blessing in disguise juga sih, dengan berkurangnya kesempatan untuk sibuk karena harus di hmm, rumah. Jadinya kan yang fokus itu hal-hal yang basicnya ya, yang mungkin selama ini nggak banyak diikutin orang karena saking sibuknya. Misalnya, oh persekutuan doa atau apa gitu. Kan sekarang itu mungkin banyak gereja tetap melakukan gitu. Walaupun dulu waktu belum pandemi, orang kadang masih seringnya bilang, wah ini orangnya nggak ada, apa kita bubarin aja? Oh, misalnya. Karena lebih fokus pada aktivitas lain gitu. Jadi ya, satu sisi pandemi ini membuat kita berpikir ulang, menata ulang mana yang penting, mana yang enggak. ya luar biasa ya. Jadi betul kita lihat memang di gereja kita, wah sebelum pandemi dan mungkin juga di lembaga agama yang lain, aktivitasnya itu bisa setiap hari ya. Hari Senin kaum ibu, hari eh, apa hari Rabu pemuda, begitu terus sampai jadi setiap hari orang di gereja. Ini ada satu pertanyaan penting, apakah ada semacam pameran karya seni dari UKM sehingga memberi inspirasi bagi kita. Nah ini ya, ini dari MIK, Komisi MIK Gereja Kristen Pasundan. Ya. Mungkin nanti Bel bisa sampaikan ke kita semua di masa pandemi ini. Nah ini memang sesuai dengan tema percakapan kita di malam hari ini. Uh, Seni di masa pandemi ya. Dan kenapa seni? Dikaitkan dengan pertanyaan ini, apakah seni bisa dalam tanda petik menjadi obat lah ya, eh, yang membuat kita bisa bertahan di masa-masa pandemi. Nanti mungkin Bel bisa bagikan kepada kita informasi-informasi tentang aktivitas FSRD di masa pandemi yang kemudian dibuka juga ke publik ya. Saya tahu ada beberapa kegiatan ya, tapi nanti Bel sendiri yang bisa membagikan cerita. Ya, boleh. Jadi beberapa di antaranya udah di-share. Nanti boleh lihat juga di @fashion Maranatha salah satunya. Jadi kami kalau di fashion tuh bikin sejenis apa ya, kegiatan yang bisa dilakukan di rumah oleh orang-orang, misalnya mewarnai atau apa, bahkan oleh orang dewasa sekalipun gitu, karena sesuatu yang
refreshing juga tuh, terapi lah ya bisa dibilang. Salah satunya itu nanti boleh lihat juga sih di Fashion Maranatha. Jadi kalau misalnya kita fokus sama stres dalam dunia saat ini, pasti kepikirnya ya stres aja gitu. Kadang kita butuh perspektif lebih luas, berbeda, hal baru yang kita lakukan yang di luar kebiasaan, yang membuat kita fokusnya nggak fokus sama stres gara-gara pandemi ini gitu. Ketika kami dosen-dosen bikin gerakan ini juga awalnya sempat agak berat ya, karena dalam artian kita semua tuh beradaptasi dengan kondisi yang nggak normal gitu kan. Harus online, harus apa, sesuatu pelajaran harus online juga kan, itu waktu yang dikeluarkan juga banyak, effortnya tinggi. Bahkan ada yang harus jadi YouTuber gitu kan, untuk bikin video gitu ya. Itu nggak mudah gitu, semua beradaptasi, tapi memang namanya seni akan membantu. Ya contohnya itu sih aktivitas yang kami lakukan, doodling gitu, warna-warna gitu. Kami kan share juga nih ke sekolah Yahya dan beberapa sekolah lain. Ternyata ada yang antusias gitu, anak-anak SD mewarnai terus diposting. Itu seru gitu. Siapa tahu itu membantu guru-guru juga yang bingung, saya harus ngasih materi apa lagi nih ke ke anak-anak saya gitu kan. Itu salah satunya gitu. Dan ya kemarin ini kami berencana bikin pameran-pameran digital sih di akhir semester ini, karena kebetulan lagi UAS ya. Jadi dalam waktu dekat itu ada beberapa pameran yang kita pindahin ke dunia digital virtual gitu. Nanti tunggu aja info-infonya di ini IG kampus kami. Gitu. Oke. Jadi akan ada pameran digital yang dilakukan dan barangkali pameran-pameran yang sudah pernah dilakukan semasa sebelum pandemi pasti ada videonya juga ya. Barangkali itu juga bisa kalau mungkin sudah ya, teman-teman bisa dapatkan itu di mana sehingga bisa menikmati karya-karya seni mahasiswa dan juga dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain ya. Nanti di GKP dan juga Bapak Ibu teman-teman yang lain bisa mengikuti info-info selanjutnya. Ini minta info akun IG-nya FSRD. Oh, baik, saya tulis dulu. Oke, nanti Bapak Ibu teman-teman, ini di tempat saya mulai hujan. Bandung kalau hujan semakin sejuk. Pendeta Ujun, selamat datang, selamat bergabung. Ini Aduh, teman makan dan teman tukeran buku nih. Pendeta Ujun ini pendeta muda cerdas ya, sama dengan Pendeta Patricia. Dan Pendeta Ujun ini suka melukis juga, menggambar ya. Nah, kalau Bella sendiri di masa pandemi ini, selain ngajar, ada aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan? Ada hasil karya tertentu yang dihasilkan di masa pandemi ini, yang mungkin pas suntuk lalu dikerjakan di rumah? Kemarin ini kebetulan ada pameran digital juga dari kayaknya 30 negara ya. Namanya ASEDAS. Jadi ASEDAS. Ya, di situ ASEAN Digital Art. Saya juga lupa saking panjangnya. Tapi yang pasti di situ orang-orang dari berbagai negara, baik yang umum maupun mahasiswa tuh bikin karya, terus dipamerkan secara digital. Jadi ada websitenya gitu. Dan semuanya tentang corona gitu. Jadi bagaimana menghadapi pandemi, apa yang dirasakan dan sebagainya. Jadi
variannya banyak, tapi berdasarkan ide besar itu. Itu salah satunya. Terus saya juga ikutan tim tanggap cepat COVID-19 juga ya di gereja. Jadi di situ juga ikut bantu ya pembagian bantuan ke yang membutuhkan. Terus kemarin ini juga sempat bikin katalog yang didesain gitu, katalog digital buat UMKM dari anggota jemaat yang butuh support ya dari kita. Kayak gitu. Terus kalau sama kampus ya bareng program studi itu kami kemarin ini bikin pengabdian masyarakat, bikin masker kain, dijahit sendiri sama dosen-dosen sama mahasiswa. Terus sekarang lagi on progress bikin scrub, jadi baju buat para dokter, tapi yang lapis pertamanya ya. Karena kalau lapis yang selanjutnya kan butuh standarisasinya lumayan sulit gitu. Ada sertifikasi segala macam. Jadi kami bikinnya scrubnya itu yang kain yang dipakai rutin dengan desain motif yang khas gitu ya, yang unik dari dosen kami. Dan ya itu sih mengarrange semua pengabdian itu yang digital itu tadi, yang nanti bisa dilihat di Fashion Maranatha. Mudah-mudahan itu membantu mental health kita semua sih ya. Karena bisa aja mati kebosanan gitu, atau mungkin hidup dengan seperti zombie karena saking banyaknya ikut Zoom, stres, nggak ada hal lain yang dikerjakan. Ya mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa bantu kita semua untuk ya menghadapi hal ini sih. Jadi mari teman-teman jangan hanya duduk diam di rumah, jangan membiarkan diri dikepung oleh beban pikiran yang akhirnya membuat kita menjadi stres, membuat bahkan bisa jadi depresi ya. Dan mari kita bergiat tadi yang dikatakan oleh Bella, kita terus melakukan sesuatu. Dan Fakultas Seni Rupa dan Desain punya beberapa kegiatan yang saya juga tahu dibagikan ya, bagaimana tips menjahit, masker dan lain-lain ya. Dan juga akan disiapkan tadi pameran digital. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sarana yang menginspirasi ya Bapak Ibu para penonton semua, sehingga menolong. Nah ini kekuatan seni ikut menyembuhkan ya. Seni bisa menjadi proses yang memberikan kesembuhan kepada kita, mengobati mentalitas kita yang mungkin sakit karena diserang oleh corona ya. Ya nggak ada salahnya untuk mencoba hal baru, karena belum tentu besok-besok kita punya waktu lagi untuk WFH gitu ya. Ya amit-amit juga kan pandeminya berulang-ulang gitu. Jadi mumpung kita punya waktu yang cukup banyak di rumah, daripada mikirin sesuatu yang stres atau keseringan baca berita-berita yang bikin stres, mendingan kita alihin waktu itu dengan cara ya cobain hal baru gitu. Mau yang jago gambar apa enggak, mau yang merasa punya bakat apa enggak ada salahnya untuk nyobain hal-hal baru sih. Itu siapa tahu menyembuhkan gitu, karena dengan proses adaptasi yang harus cepat ini kan kita semua butuh ya perspektif baru lah ya, pengalaman baru, perspektif baru, kesegaran baru, ya cobain aja, karena mungkin nggak ada kesempatan berikutnya. Jangan sampai pandemi lagi. Dan untuk kita anak-anak, Bapak Ibu punya anak-anak yang memang ingin mendalami betul seni rupa dan desain, selanjutnya bisa bertemu dengan Bu Bella di Fakultas Seni Rupa dan Desain UK Maranatha. Bisa mendaftar sebagai mahasiswa. Ya, ini masih dibuka pendaftaran untuk Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kapan penutupannya ya?
Masih kayaknya Juni ini pun masih ada beasiswa khusus buat yang punya prestasi seni. Itu bisa sampai Juni ada, dan sebenarnya kalau untuk yang lain-lainnya kayaknya masih ada juga sih sampai bulan-bulan depan. Biasanya sampai Agustus ya, ada juga. Beasiswa Cuma itu daripada 100% atau berapa persen? macam-macam sih. Jadi kalau saya juga harus cek lagi ya ke IG-nya. Jadi buat yang nanti butuh bisa lihat IG Join Maranatha. Itu di situ ada beberapa pilihan. Misalnya yang aktif di gereja, terus anak TNI Polri, yang beasiswa seni, terus ada yang misalnya punya keluarga yang kuliahnya di Maranatha juga gitu ya. Itu juga ada. Jadi macam-macam pilihannya. Persentasenya juga macam-macam. Nah, terima kasih Bel untuk informasinya. Yang barangkali Bapak Ibu yang ikut dalam percakapan malam hari ini uh, punya anak, punya saudara yang mungkin berminat untuk mengembangkan bakat seni, bisa ke Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha, akan bertemu dengan Bu Bella, salah satu dosennya, dan seperti uh, percakapan yang kita lakukan tadi, jangan takut bahwa orang yang belajar seni itu nggak punya masa depan, ya. Orang yang belajar seni itu tidak bisa mencipta uh, dunia kerja, tapi justru kekuatan dari seni itu adalah kreativitas. Tadi Bu Bella sebut bahwa seni itu ototnya kreativitas. Apa? Kreativitas itu ototnya, ya. Ototnya dari seni. Kreativitas itu ototnya seni. Lulusan jurusan seni bisa bekerja di bidang apa saja ya. Karena kalau zaman dulu mau mendalami seni pasti dilarang orang tua. Nah ini tadi kita sudah sedikit membahasnya. Jadi barangkali nggak ada salahnya kalau Bu Bella mereview sedikit. Bu Bella juga dulu sempat dilarang oleh orang tua. Nggak dilarang seperti apa, tapi ya gimana, kamu harusnya lebih meningkat ya. Tapi kenapa memilih jalan ini? Dan ternyata hidup sekarang menjadi kaprodi, sebentar lagi akan doktor ya. Beberapa tahun lagi masih nambah-nambah track record di penelitian. Ya, mungkin menjawab pertanyaan yang tadi tentang bidang ilmunya, yang pasti sekarang karena dunia kreatif juga makin dibutuhkan, otomatis banyak sekali ya kesempatan bekerjanya. Jadi mau fokus di desainnya masing-masing juga bisa. Misalnya fashion, jadi fashion designer, bisa desain interior, jadi desainer interior. Yang masuk arsitektur, jadi arsitek dan seterusnya, itu bisa. Tapi di luar itu banyak banget profesi lain yang memang membutuhkan kreativitas orang seni rupa sih. Jadi bahkan guru TK misalnya ya, guru SD yang ngajar seni rupa atau dosen untuk mengembangkan keilmuannya juga bisa, atau jadi pebisnis di dunia kreatif. Tentu sentuhannya juga beda dibandingkan orang lain yang berbisnis di dunia kreatif tapi nggak punya background seni gitu. Taste-nya kan pasti beda ya, wawasannya juga pasti beda gitu. Jadi masuk ke dunia hiburan juga jelas karena di sana banyak ya. Jadi ya apa ya, sky is the limit kali ya. Bahkan bisa profesi baru juga bisa karena namanya seniman, desainer pasti bisa kreatif. Dan sekarang eranya kolaborasi sih. Jadi ya mungkin selama ini kadang kita takutnya sendiri gitu ya. Padahal bisa aja pekerjaan kita itu saling berintegrasi sama profesi lain yang ya saling mendukung gitu. Misalnya orang yang jadi videografer atau jadi sutradara video klip gitu ya, dia kan butuh juga
desainer interiornya untuk bikin setting video klipnya misalnya, atau apa ya. Atau film gitu ya. Film juga kan sekarang banyak yang butuh penata artistik tuh. Mau yang fashionnya, interiornya, sinematografi, dan sebagainya. Dan semuanya itu butuh orang seni. Jadi banyak banget sih gitu. Jadi seni itu punya masa depan, Bapak Ibu jangan takut untuk masuk ke seni. Tadi Bu Bella sudah paparkan berbagai bidang butuh sentuhan tangan kreatif dari orang-orang seni. Nah, ketika dia kreatif, dia pasti akan menciptakan job-job untuk dirinya yang juga akan bisa dinikmati oleh yang lain. Ini ada Kesia. Halo Kesia, selamat ulang tahun ya. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan berkati. Nah, Kesia juga salah satu dosen di FSRD. Nah, menarik di FSRD Maranatha ini banyak dosen-dosen muda. Jadi kalau belajar, serasa belajar dengan kakak sendiri. Dan masih sekolah, masih SMA, masih anak kuliah. Iya. Ini kita ngomong kemana-mana. Tadi kita sudah sempat masuk ke dalam kehidupan pelayanan di gereja. Nah, kebetulan Bapak Ibu yang menarik adalah tadi Bella selain seorang akademisi, seorang pengajar, dia juga adalah seorang aktivis di gerejanya, ya. Dan tadi menarik Bella sampaikan ini selain ada ya sentuhan panggilan dari Allah, dan ini juga sebagai cara untuk membangun keseimbangan. Ya, ini menarik ya. Ada orang yang di kampus atau berkarya di dunia kerja lalu lupa untuk mengisi spiritualitasnya sehingga hidupnya ya menjadi kering ya, jadi garing. Tapi di sisi lain ada juga orang yang aktif sekali di gereja dan dia tahu cuman gereja saja, dia nggak tahu yang lain. Nah ini juga bahaya. Ya, ini hidup kerohaniannya menjadi dingin ya, tidak tersentuh dengan realitas yang majemuk ya, ini juga bahaya. Jadi memang perlu untuk selalu membangun keseimbangan. Teman-teman, Bapak Ibu yang lain yang mungkin masih mau bertanya, saya persilakan. Kesia, sama-sama, terima kasih. Ini ada Dilan. Hai, Dilan. Nah, Dilan ini salah satu pekerja seni juga. Dia sekolah teologi kalau saya tidak salah, atau pendidikan agama Kristen di Ambon. Mungkin sudah selesai ya, dan dia juga salah satu pekerja seni, ya, seorang seniman muda. Thank you sudah bergabung. Oh iya, mungkin mau sambil nunggu, sambil nambahin dikit ya. Ya, Jadi, ya. kalau misalnya seni kadang ketika kita berkreasi tuh ada tipe yang bikinnya tuh harus sendiri, soliter, terus kadang orang anggapnya ya egonya tinggi gitu ya, seniman dan desainer. Tapi kalau dalam realita kerja, sebenarnya dibutuhkan keluasan untuk bersosialisasi, untuk